Selamat dicoba ya. Ini pelatihnya serius. Ini legend loh. Tahu nggak siapa? Siapa? Apa? Dulu main di mana? Dukung Chelsea. Dukung Chelsea. Selamat, yuk. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Usai resmi di-launching, Timnas Indonesia U17 bakalan dikirim ke Inggris demi kehebatan Indonesia di mata dunia. Untuk saat ini, PSSI terus mematangkan persiapan Timnas U17 Indonesia. Salah satunya yakni dengan mulai melakukan seleksi pemain. PSSI menjelaskan bahwa setidaknya ada sebanyak 132 pemain yang ikut seleksi. Program seleksi dilangsungkan mulai tanggal 5 Juli hingga 7 Juli 2023. Sebanyak 132 pemain dari berbagai pelosok tanah air didatangkan untuk mengikuti seleksi yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juli 2023. Program seleksi ini selaras dengan program seleksi pemain untuk skuad tim U17 yang diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U17 di Indonesia akhir tahun nanti, tulis PSSI. Proses seleksi dilakukan dengan cara menggelar pertandingan internal. Nantinya pemain yang ada bakal dibagi menjadi 12 tim. Semua pemain pun diharapkan bisa menampilkan performa terbaiknya dalam proses ini. Bagi yang lolos seleksi, PSSI berniat mengirim pemain tersebut ke Inggris. Tepatnya yakni bergabung dengan program Garuda Select. Seleksi Garuda Select dilakukan dengan memainkan semua pemain dalam pertandingan internal berdurasi 2 kali 20 menit. 132 pemain dibagi menjadi 12 tim, rilisnya. Gak kapok-kapok. Malaysia terlalu ikut campur urusan Timnas Indonesia. Malah sebut Sintayong begini. Media Malaysia soroti pemain Persija Jakarta yang diabaikan Sintayong di Timnas Indonesia. Sosok tersebut bernama Syahrian Abimanyu. Syahrian Abimanyu memang salah satu pemain langganan Timnas Indonesia. Namun namanya belakangan ini tak dipanggil Sintayong untuk memakai kostum berlogo Garuda di dada. Meski demikian, kiprah Syahrian Abimanyu tak luput dari pantauan media Malaysia Makan Bola. Mereka mengulas pemain 24 tahun itu yang diam-diam membongkar kebaikan mantan bosnya di Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Mereka membuat judul Syahrian Abimanyu ungkap sisi kebaikan TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang banyak orang belum tahu, tulis mereka. Dalam artikel tersebut disebutkan Syahrian sangat bersyukur bisa mendapat sambutan hangat dari Tunku Ismail Sultan Ibrahim selama berada di JDT. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan gelandang bertalenta di skuad Garuda, lanjut mereka. Meski tak dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia, Syahrian tetap menjadi andalan di Persija. Dia menjadi pengatur ritme serangan andalan sang pelatih Thomas Doll. Segera diresmikan. Legenda Jerman calon direktur teknik PSSI dibocorkan Waketum PSSI. Nama Lothar Matthaus muncul karena beberapa kriteria calon direktur teknik PSSI mengarah ke sosok 62 tahun tersebut. Sejumlah kriteria calon direktur teknik PSSI diungkap Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Terkenal ya orangnya, pasti mantan pemain bola terkenal, umurnya sekitar 60-an, kalian belum lahir. Posisi saya tidak tahu mantan pemain mana juga belum terkonfirmasi karena ketum Erick Thohir yang langsung wawancara dia, kata Zainuddin Amali. Beberapa kriteria di atas cocok dengan Lothar Matthaus. Lothar Matthaus merupakan ex-pesepak bola terkenal dan memiliki umur 62 tahun. Lothar Matthaus pernah memenangkan 7 trofi Liga Jerman dan meraih trofi Piala Dunia. Satu lagi, Lothar Matthaus pernah memperkuat Inter Milan, klub yang pernah dipimpin Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Ya ini yang paling realistis jadi Dirtek PSSI yang baru. Semoga amanah dan mampu membawa Indonesia ke tingkat dunia. PSSI umumkan pembagian tugas Sintayong dan Indra Syafri di Timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan pembagian tugas untuk Sintayong dan Indra Syafri di Timnas Indonesia U23. Diketahui pada tahun ini Timnas Indonesia U23 memiliki agenda yang cukup padat. Di antaranya ada Asian Games 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, Piala AFF U23 2023. Oleh karena itu, Erick Thohir memberikan pembagian tugas kepada dua pelatih andalan Timnas Indonesia yaitu Sintayong dan Indra Syafri. Sintayong ditugaskan PSSI untuk menangani Timnas Indonesia di Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan juga Timnas Indonesia Senior. Untuk Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, Timnas Indonesia Senior ada di bawah Coach Sintayong, ujar Erick Thohir dikutip dari Antara. Sedangkan untuk Coach Indra Syafri, Erick Thohir menugaskannya untuk menangani Timnas Indonesia di Asian Games 2023. Untuk Asian Games, kita sepakat Coach Indra Syafri akan menangani Timnas U22 dan akan memprioritaskan pemain muda supaya mereka ada jenjang peningkatan kualitas pemain dan mereka juga akan punya kepercayaan diri, kata Erick Thohir. Erick Thohir resmi menjabat sebagai Ketua Komite Wasit di PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan jika dirinya yang mengemban jabatan sebagai Ketua Komite Wasit. Informasi Erick Thohir menjadi Ketua Komite Wasit ini disampaikannya di Jakarta, Rabu. Komite wasit itu saya pimpin sendiri supaya nanti tidak ada intervensi. Untuk komite-komite lain yang akan diumumkan kita lagi bicara satu dan lainnya, ujar Erick Thohir 5 Juli 2023. Erick Thohir pun mengungkapkan alasannya turun tangan tidak lain karena demi kebaikan sepak bola Indonesia. Komite wasit saya pimpin sendiri, jadi kalau ada yang aneh-aneh kan bisa dihukum seumur hidup langsung. Karena memang komitmennya seperti itu kan, kata Erick. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyinggung terkait hukuman seumur hidup bagi pelanggar dan ada hukuman pidana juga dari kepolisian. Kalau cuma dihukum penjara 2 hingga 3 tahun nanti balik lagi dalam kurung ke sepak bola Indonesia. Kalau dihukum seumur hidup gak boleh dibolakan gatal-gatal itu, ucap Erick Thohir.